Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut tahap naik kelas. Yuk kita sapa Ustadz Adi Warman untuk bertausiah. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi, sehat, berkah, bahagia ya, amin. Alhamdulillah. Wih, mobil JDM nih. Ini mobil keren. Ustadz, udah setahun nih kita, maka seru juga kalau kita naik kelas. Tapi boleh nggak tunggu dulu sebentar? Masih ada sahabat yang bertanya. Kita ini, walaupun udah belajar banyak Ustadz, udah setahun, tapi namanya juga manusia. Iman kita itu masih sering naik turun, atau belok kanan kiri. Jangan sampai diazab Allah, Ustadz. Kalau itu sih emang udah ada rumusnya, iman itu yazid wa yangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Emang udah dari sononya begitu, emang begitu dah hidup kita, bener gak? Yang paling penting adalah ketika iman kita naik atau iman kita turun, apapun yang kejadian, kita harus selalu connected with Allah. Ini yang paling penting, men. Apapun keadaan yang kita hadapi, apakah kita lagi terlena hidup kita, iman kita lagi rendah, atau kita lagi imannya lagi jos-josnya. Terserah apapun yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita ini, kuncinya cuma satu. Get connected with Allah. Inilah yang membedakan kita orang Islam dengan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan beda kita dengan orang non-muslim adalah terletak pada koneksi kita dengan Allah. Koneksi ini bahasa Arabnya sholat. Nah ini men. Get connected itu bahasa Arabnya sholat. Apapun yang kejadian, kita lagi susah, lagi senang, kita lagi kelapangan, lagi kesempitan, jangan pernah lupakan sholat. Karena sholat inilah koneksi kita dengan Allah. Back dulu to you Fit. Oke. Jadi semakin banyak kita sholat, maka semakin sering kita terkonek dan tentunya terjaga iman kita. Itu pun kalau sholatnya kodek ya Ustadz. Lanjut Ustadz. Jadi sebetulnya kata sholat, sholawat, dan silah ini berasal dari satu akar kata yang sama. Yang artinya adalah keterhubungan. Get connected. Bagaimana menyambungkan satu dengan lainnya. Nah, dari dalam bahasa Arab, kalau dalam Islam ini, ketiga hal yang sama artinya ini sebetulnya, sholat, salawat, dan silah ini digunakan ketika subjeknya berbeda, namanya jadi beda. Ketika kita connected dengan Allah, namanya sholat. Nah, ketika kita connected dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya sholawat. Dan ketika kita connected dengan sesama manusia lainnya, namanya silaturahim. Nah ini men. Jadi semuanya sama. Bagaimana kita bisa connected with Allah, sholat. Bagaimana kita bisa connected with Rasulullah SAW, sholawat. Dan bagaimana kita connected dengan sesama manusia, silaturahim. Yang menarik lagi adalah dari sholat, sholawat, silaturahim ini adalah ketika berhubungan dengan sesama manusia, yang dipilih istilahnya itu silaturahim. Rahim sendiri, ar-rahim adalah namanya Allah. Ini dalam kajian tasawuf disebutkan bahwa di dalam diri setiap kita ini ada fitrullah. Ada fitrullah, ada fitrahnya Allah di dalam diri setiap manusia. Itu sebabnya dipilih kata-kata silatu ar-rahim yang menyambungkan kasih sayang, namanya Allah juga. Jadi pada hakikatnya ketika kita bergaul sesama manusia, pada hakikatnya kita bergaul dengan makhluknya Allah yang dulu sama-sama barengan di alam arwah barengan kita. Ingat gak ceritanya Jalil Rumi waktu itu, bener gak? Bahwa kita bagaikan rumpun bambu yang sama, hidup, rukun, damai di alam arwah dulu. Kemudian dipotong bambunya, pindah ke dunia.
kemudian bambunya bunyiin suara-suara itu yang kata Jalur Rumi adalah nyanyian kerinduan untuk kembali ke alam arwah yang dulu. Itu sebabnya ketika kita get connected dengan sesama manusia, kita berhubungan, bergaul dengan sesama manusia, itu lapang rasa hatinya. Kita rasa bahagia. Kalau kita nggak punya teman, kita kesepian, men, bahaya itu. Kalau orang Minang bilang nih, kalau orang Minang nih, sekali-sekali boleh dong Minang ya. Kalau orang Minang bilang, duduk surang besampi-sampi, duduk bersama belapang-lapang. Ah ini, pepatah Minang mengatakan, kalau kita duduk sendirian, kita merasa sempit. Bukan dalam artian sempit fisik, tapi hati, pikiran sempit. Karena nggak ada orang yang diajak ngomong. Duduk bersama belapang-lapang. Ketika kita duduk sama-sama, jadi malah lapang. Kita bisa saling tukar pikiran. Bahkan ketika kita merasa lagi down sekalipun, ketika kita mendengar orang lain curhat ke kita merasa bersyukur ternyata penderitaan yang kita alami itu nggak ada apa-apanya dibandingin penderitaan yang orang lain rasakan. Nah, inilah mungkin di tahun kedua ini nanti akan kita coba bahas lebih lanjut bagaimana kita dapat merasakan keberadaan Allah. Baik kita langsung hubungan dengan Allah, kita sebut dengan salat. Hubungan kita dengan Rasulullah SAW, salawat. Yang Rasulullah SAW juga kita tahu adalah utusannya Allah. Dan juga dalam hubungan kita sesama manusia. Atas dasar inilah kita kehilangan alasan untuk membenci sesama manusia. Dengan alasan inilah kita kehilangan alasan untuk dendam kepada sesama manusia. Benar gak? Kalaupun kita mau marah, kita mau menegur. Kita marah dan menegur atas perbuatan manusia itu pada saat itu. Benar gak? Bukan terus-terusan kepada pribadi-pribadinya. Karena pribadinya itu ada fitrah Allah di dalamnya. Ada fitrah Allah di dalam pribadi-pribadi manusia tersebut. Back to you, Fit. Masya Allah, dalam banget Ustadz. Sesak juga ngikutinnya. Pelan-pelan Ustadz, boleh jelasin lagi nggak Ustadz mengenai fitrah Allah ini? Oke. Iya, tadi kita udah bahas kan bahwa dalam Al-Quran surat Rum ayat 30 itu dijelaskan bahwa fitrahnya Allah itu ada dalam diri setiap manusia. Tapi kebanyakan manusia tidak menyadari kesucian fitrah Allah yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ya ini men. Fitrah Allah yang ada dalam diri kita inilah yang harus terus terkoneksi dengan Allah melalui sholat kita itu. Nah, sehingga gak ada alasan men. Dalam Islam tuh gak ada alasan. Mau sakit juga tetap sholat. Benar gak? Gak bisa berdiri duduk. Gak bisa duduk tidur. Apapun keadaannya. Bahkan ketika kita gak mampu lagi menggerakkan anggota tubuh kita. Kita tetap harus sholat. Kenapa? Karena menjaga keterkoneksian fitrah Allah yang dalam diri kita ini. Dengan Allah yang maha pencipta. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan yang membedakan kita orang Islam dengan orang non-Muslim adalah terletak pada sholat kita ini. Dengan menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada fitrahnya Allah yang suci itu. Dan dengan terus menjaga koneksi melalui sholat kita ini. Maka insya Allah apapun hidup yang kita jalanin kita selalu merasa pede. Kita selalu merasa yakin bahwa ada Allah yang selalu bersama kita. Ingat kan waktu itu Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika begitu dekat jarak antara orang-orang kafir Quraisy yang mengejar beliau dengan Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Rasulullah SAW, Inna Allah ma'ana. Benar gak? Allah bersama kami. Ya benar gak? Nah, keyakinan inilah yang perlu kita tanamkan dalam jiwa. Karena kita yakin betul Allah memang selalu mengawasi setiap gerak-gerik kita. Ini baru dengan Allah. Ustadz, nah ini kan berarti kita dalam sholat mengadakan koneksi dengan Allah. Sebagai pemula Ustadz, bagaimana kira-kira kita menjaga kekhusyuan koneksi ini? Kalau zaman anak-anak tuh nanyanya Ustadz, kalau sholat boleh gak mata kebuka apa ketutup? Iya, kita kan udah tahun kedua ya. Segala macam
tata cara sholat itu kan masuk pada bab syariat. Harus kita pelajari dan harus kita ikuti. Karena sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita nggak bisa ujuk-ujuk jadi connected tanpa ada aturan mainnya. Itu harus kita ikuti syariatnya, tata caranya harus kita ikuti. Kita harus ikutin semua rukun-rukunnya sholat. Iya. Tapi kalau kita cuma sekedar fisik kita yang sholat, mengikuti semua tata cara rukun-rukun sholat yang 13 itu, lalu di mana letak koneksi kita dengan Allah? Benar gak? Kalau cuma sekedar begitu. Begitu juga kita ambil contoh misalnya puasa. Kalau puasa kita sekedar puasa syariat, nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri. Lalu di mana letak koneksi kita dengan Allah? Bukankah Rasulullah SAW juga sudah mengatakan kepada kita betapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Begitu juga dengan sholat kita. Kalau kita cuma sekedar fisik kita yang bergerak, oke, yang kita sebut sebagai sholat level syariat, benar gak? Cuman melaksanakan rukun yang 13, yang gak dapat esensi koneksinya itu gak dapat. Itu sebabnya kita diminta untuk khusyuk. Terserah ente dah, buka mata gak buka mata, ya itu kan level syariat gitu lah. Tapi kalau kita udah menikmati, kayak kita nyanyi lah, nyanyi ya misalnya kayak nyanyi. Kan muncul pertanyaan, apakah kalau nyanyi boleh tutup mata apa gak tutup mata? Benar gak? Lah kalau kita udah menikmati nyanyinya itu, iya kadang-kadang kita tutup mata, kadang-kadang buka mata. Ngaji ya. Baca Yasin. Mau buka mata apa tutup mata? Benar gak? Kalau kita udah larut dalam ngaji kita itu, baca Yasin itu, atau baca Quran yang ayat manapun yang pas pada saat itu suasana batin kita pas dengan ayat yang kita baca, itu kadang-kadang kita sampai berulang-ulang. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Kadang-kadang tutup mata, buka mata, tutup mata, buka. Koneksi kita lagi hubungan yang sangat intim dengan Allah. Jadi udah gak topik lagi buat kita tutup mata sama buka mata. Iya. Sampai sekarang juga mata masih jadi pertanyaan, Ustaz. Nah, Ustaz lanjut, Ustaz. Bagaimana tentang salawat Nabi, Ustaz? Nah, dengan Rasulullah SAW, asal katanya sama juga. Sholat, salawat. Kalau sholat digunakan untuk menggambarkan koneksi kita dengan Allah, salawat menggambarkan koneksi kita dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan orang yang paling kikir adalah, ini nih, Rasulullah SAW mengatakan orang yang paling kikir adalah orang yang mendengar namaku disebut dan tidak mengucapkan salawat kepadaku. Ini Rasulullah SAW diberikan keistimewaan oleh Allah untuk menjawab setiap salawat yang diucapkan oleh kita. Kalau kita jauh-jauh pergi ke makam sana, makam sini, keramat sana, keramat sini, benar gak? Keluar uang begitu segala macam. Ada cara yang jauh lebih caspleng dari itu, yaitu dengan membacakan salawatnya Rasulullah SAW. Karena kalau kita bacakan salawatnya Rasulullah SAW, Rasulullah akan membalas salawat kita. Rasulullah SAW diberikan wewenang, diberikan keistimewaan untuk menjawab semua salawat. Sekian banyak miliar-miliar orang seluruh dunia, men. Begitu kita bilang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Makanya kalau dalam tradisi di Indonesia ya, kita suka baca barzanji. Itu pada level tertentu, pada bacaan tertentu kita berdiri tuh. Karena kita yakini bahwa pada saat itu Rasulullah SAW menjawab salawat kita tuh. Untuk penghormatan kita, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pada saat itu kita berdiri gitu. Karena diyakini pada saat itu Rasulullah SAW menjawab salawat-salawat kita. Jadi kalau yang tadi salat itu adalah koneksi kita dengan Allah, maka salawat ini adalah koneksi kita dengan Rasulullah SAW. Yang dengan perantaraan Rasulullah SAW itulah di tangan kita sekarang ada Quran. Di tangan kita sekarang ada hadis, ada sunnah. Kita diajarin bagaimana tata caranya memahami Quran, hadis oleh Rasulullah SAW. Dengan akhlakul karimahnya beliau. Ini men. Baru yang ketiga kita bicara tentang koneksi kita dengan sesama manusia, silaturahim.
Sama katanya, sama juga sholat, salawat, silah, dia juga. Silaturahim ini begitu indahnya dipakai istilah silaturahim, yaitu keterkoneksian kita bukan dengan nyawanya, bukan dengan jasadnya. Ini kalau masih ingat kan kita udah tahun kedua nih ya. Bukan dengan nyawanya, bukan dengan jasadnya, tapi dengan fitrahnya Allah yang ada dalam diri kita itu, yang Ar-Rahim itu, benar gak? Jadi bisa bayangin gak sih bahwa kita ini kalau bergaul nih kayak gini nih, berhubungan sesama manusia, ini sebenarnya kita lagi membuat reuni, koneksi ulang ketika kita dulu berada di alam arwah. Back to you, Fit. Oke. Maaf sebentar Ustadz. Saya agak bingung nih silaturahim. Andai saya bertamu, ketemu teman-teman ngobrol kanan kiri, hai, gibah, enjoy sekali gitu Ustadz ngobrol. Apakah di situ roh kita ikut bersilaturahmi? Lihat ya, kesamaannya nih, paralelismenya ya. Tadi kita udah bahas sholat. Kalau kita sholat cuman sekedar penuhin rukun yang 13, cuman sekedar sholat secara syariat, selesai kewajiban kita. Tapi di mana letak koneksinya? Kalau kita baca sholawat kepada Rasulullah SAW, cuman sekedar ngomong kayak burung beo ini, bisa kita ajarin baca sholawat nih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu kan. Tapi kalau kita bacanya tidak merasa bahwa kita lagi terkoneksi dengan Rasulullah SAW, maka dia jadi hampa. Dia cuman lidah dan bibir yang bergerak mengucapkan salawat. Begitu juga dengan silaturahim. Kalau kita silaturahim cuma sekedar basa-basi, benar gak? Nggak terasa koneksinya tuh, ngomong tuh nggak terasa koneksinya. Jadi kita kayak ngomong kayak robot gitu. Ya nggak dapet esensi silaturahimnya itu. Karena esensi silaturahim itu sama dengan esensi sholat, sama dengan esensi sholawat, adalah keterkoneksian, keterhubungan kita dengan fitrahnya Allah yang ada dalam diri kita dan fitrahnya Allah yang ada dalam diri orang tersebut. Nah itu kan berasa kan, coba deh kalau ente ngomong sama orang yang sebetulnya dia ngangguk-ngangguk aja, iya aja, tapi jiwanya tuh gak di situ, bener gak? Nggak terasa koneksinya. Kan kita sebel kalau ngomong sama orang kayak gitu kan, kayak ngomong kayak saya sama tembok, bener gak? Dia senyum, dia ngomong, tapi nggak terasa dia into me-nya gitu, nggak terasa lagi ngomong lagi. Kalau Phil Collins bilang mah, you listen but you're not hearing me. Kalau Phil Collins. Back to you, Fit. Oke Ustadz, mengenai silaturahmi antar manusia ini kayaknya harus dijelaskan lebih dalam lagi. Sebab manusia itu dalam hubungannya ada rasa, senang, marah, cinta, dendam, dan lain-lain. Gimana silaturahmi itu bekerja kan bingung loh. Nah, keren. Iya, oke, kita tunggu minggu depan ya. Next episode. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi